Ada kembali bersama kami di Merah Putih. Kita masuk ke segmen pamungkas, Pak Jeki, Pak Kris, dan juga Bu Lana. Harapannya ini singkat tapi jelas begitu. Tapi jawab dulu pertanyaan saya, Pak Kris. Dari 0,18% lain-lain transportasi itu, bagaimana kemudian polisi mengatur? Mikrolet, kita bagaimana taunya bahwa KIR itu kelaikan dan sebagainya, memang itu urusan di sub begitu ya. Tapi sumbu tiga aja dilarang. Kenapa yang lain-lain ini kemudian polisi tidak mengatur sedemikian rupa sehingga mereka tidak menggunakan transportasi yang memang sangat diragukan untuk perjalanan jarak jauh begitu? Ya, kalau kita melihat bahwa lalu lintas ini selain urana di kehidupan juga refleksi budaya bangsa. Nah, konteks ini kalau kita melihat, mohon maaf ya, kita bukan menyalahkan atau mencari kesalahan, tapi perilaku mereka berlalu lintas itu refleksi kualitas literasinya. Maka kita juga perlu mendidik, meningkatkan, menyadarkan bahwa hal-hal yang membahayakan keselamatan ini juga jangan dipaksakan. Tugasnya siapa itu? Meningkatin literasi masyarakat yang memang tugas kita semua ya, artinya kan kita semua itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa, mengambil pilihan, tentu memikirkan risikonya, karena jangan sampai memaksakan tapi membahayakan, apalagi kendaraan ini tidak siap. Tadi dikatakan safer vehicle ini juga sangat penting, dan kemudian sistem-sistem yang lainnya. Tapi ini kan juga hak orang, ketika kita mengatakan, Pak saya punyanya ini, saya mau bagaimana lagi. Nah konteks inilah tentu ya, kalau orang sudah pokoknya berarti itu pekoknya, ya artinya dia tidak menunjukkan kualitas untuk bisa memilih kan gitu ya. Nah pada konteks ini banyak pilihan, walaupun pasti ada namanya deviasi sosial, penyalahgunaan, penyimpangan itu ya ada. Tapi setidaknya kalau sekecil itu semakin diminimalisir, karena mau tidak mau kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Oke, baik. Pesan dari stakeholder, kepada stakeholder tim kerjanya kepolisian begitu untuk semakin minimalisir 0,18% itu. Ya, kita semua sadar bahwa kita bekerja ini menjalankan amanat konstitusi, menjalankan amanat dari Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Prinsipnya itu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Yang ketiga membangun budaya tertib, dan yang satu lagi memberikan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan jalan dengan prima. Oke, luar biasa Pak Kris, terima kasih. Pak Jeki, sektor paling cuan saat Lebaran yang bisa dimanfaatkan masyarakat harusnya bisa sih ya. Jika dikomparasikan dengan tahun lalu, tahun ini bagaimana? Kalau saya lihat ya, masih di sektor makanan ya, saya lihat ya. Dan saya lihat sih ini kalau Ramadan ini adalah momennya buat UMKM ya, terus terang aja. Bahkan UMKM dadakan, Yap, pembuat kue nastar gitu ya. Itu kita lihat fenomenanya seperti itu. Kalau saya sih harapannya sebetulnya adalah pertama saya berharap kayak dari kepolisian, dari pemerintah, Pemda dan sebagainya itu memberikan suatu layanan yang memberikan efek transformatif sebetulnya. Jadi merubah perilaku yang tadi Prof. Kris sampaikan tadi. Saya ambil contoh di Jakarta, MRT ini transformatif. Orang nggak ngantri jadi antri, ya kan? KRL misalkan, orang tertib juga karena di-educate. Kalau saya lihat kita sudah punya modal sosial yang kuat sebetulnya. Tapi kalau kita lihat ada isu sedikit mungkin di pendidikan, makanya tadi Prof. Kris menyinggung literasi. Ketiga yang saya harapkan sebetulnya adalah alignment antara makro dan mikro tadi itu ya. Kita harus lihat benar-benar di mikro sampai ke eksekusinya bagaimana sebetulnya supaya benar-benar bisa memberikan suatu value creation atau penciptaan nilai yang benar-benar konkret di masyarakat. Dan nanti itu juga bisa terkait dengan katakanlah penurunan biaya sosial, biaya distribusi, biaya macam-macam yang mungkin bisa diharapkan dengan keterbatasan spending dari masyarakat yang sekarang ada ini, mereka bisa hidup dalam tanda kutip tetap layak, tetap happy, kurang lebih seperti itu, dan tidak akan menurunkan tadi yang Bu Lana bilang indeks kepercayaan dan sebagainya. Mungkin itu sih. Saya punya data terakhir untuk Pak Jeki, asal pemudik terbesar, lagi-lagi datanya dari Kementerian Perhubungan begitu ya, asumsi bahwa Jawa Barat penyumbang tertinggi pertama 30,97 juta orang disusul oleh Jakarta. Jakarta ternyata ada juga yang merantau keluar ya, disusul kemudian nomor 3 ada di Jawa Timur. Mengapa merantau masih menjadi pilihan masyarakat? Keren di Jakarta jadi pusat peradaban begitu. Ternyata ada juga orang Jakarta yang memilih keluar begitu ya. Kenapa persaingan masih ketat di Jakarta atau sulitnya mendapat lapangan kerja di Jakarta?
Kalau saya lihat ini momentum ya untuk healing tadi yang Prof. Kris sampaikan juga ya. Ini saatnya untuk kita melupakan semua beban itu sejenak lah paling tidak ya. Sebelum untuk kembali lagi kita berjibaku lagi di rutinitas sehari-hari itu yang pertama. Kedua kita lihat juga bahwa ini sudah bagian dari budaya ya untuk mudik itu, dan saya rasa ini sesuatu yang baik. Tinggal menurut saya adalah bagaimana para pemudik dan juga semua stakeholder yang terlibat itu lebih planning oriented supaya bisa lebih efisien, lebih baik yang tadi dilakukan oleh Bu Lana dan juga Prof. Kris akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya melihatnya ada fenomena kita udah pengalaman tahun lalu, tetapi knowledge dari tahun lalu ini kadang seringkali tidak diterapkan di tahun berikutnya begitu. Wah iya ya kita nggak efisien. Tadi yang Prof. Kris sampaikan saya ya di keluar dari tol. Itu kan tadi harusnya diberisin juga supaya gimana tetap lancar dan sebagainya, keamanannya dan sebagainya. Saya rasa masih banyak yang bisa dilakukan, cuman nggak tahu kenapa setelah Lebaran habis itu udah selesai gitu ya. Padahal soalnya kan learning curve-nya kan harusnya makin bagus ya, ada akumulasi knowledge dan sebagainya bisa dipakai untuk perbaikan pada Ramadan berikutnya. Oke. Bu Lana, terakhir yang menjadi PR pemerintah adalah ketika para pemudik dari daerah membawa kembali sanak saudara ke Jakarta begitu ya. Kalau memang mendongkrak daya beli, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang sorry to say tidak punya keahlian dan juga mencari pekerjaan yang tidak dapat mendongkrak perekonomian, ini juga menjadi PR juga, Bu Lana. Bagaimana Anda menanggapi fenomena ini? Mikrofonnya diaktifkan terlebih dulu, Bu Lana, mohon izin. Ya, baik. Ini memang problem klasik ya. Beberapa waktu yang lalu juga kalau kita masih ingat Pemda DKI malah melakukan razia dan segala macam yang menurut saya itu ya di sini memang kita akui lah penciptaan lapangan kerja itu belum merata, ya. Dan di daerah juga mestinya tanggung jawab menciptakan lapangan kerja itu nggak hanya dari pemerintah pusat loh, harusnya daerah juga bertanggung jawab bagaimana menumbuhkan investasi. Setelah Lebaran selesai, konsumsi masyarakat pasti udah menurun. Nah, gantian dong pemerintah dorong investasi, bagaimana caranya supaya investasi ini bisa tumbuh di triwulan-triwulan berikutnya. Nanti di triwulan terakhir biasanya pemerintah tuh government spendingnya naik karena ya banyaklah realisasi dari pekerjaan pemerintah itu yang dilakukan di 2 triwulan terakhir. Nah, kalau memang investasi belum, ya sekarang pemerintah ini tugasnya jadi gantian yang spending gitu, Mas Irsal. Nah, untuk melakukan kegiatan itu tentunya kan membutuhkan tadi koordinasi antara pusat dan daerah. Daerah pun kan juga udah punya jatah dana alokasi khusus. Nah, tolong dong dengan dana alokasi khusus itu bagaimana punya kreativitas yang bisa menciptakan lapangan kerja gitu ya. Memang kita akui bahwa di Jakarta ini istilahnya ya, mohon maaf nih kalau kita bicara aja yang sifatnya pekerjaan yang umum lah yang sekarang banyak dilakukan oleh generasi kita sekarang ini ya, misalnya ngojek atau apa, itu kalau di daerah ada, tapi nggak sebanyak pesanan di Jakarta gitu loh Mas. Jadi mau nggak mau order yang banyak itu tadi ya didekati sama tadi yang baru datang ini. Kenapa nggak misalnya ngojek itu kan relatif mudah ya, dan selama mau bekerja keras di Jakarta kan masih bisa dapat gitu lah. Tapi kalau di daerah siapa yang mau membayar ojek dengan mahal? Dan seperti itu ya, dan demandnya juga. Nah, tapi saya pikir koordinasi yang tadi ya, ini sudah selesai nih pesta rakyatnya, masyarakat sudah spending. Selanjutnya siapa ini yang spending? Kan kalau kita bicara komponen dari PDB kan ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada pemerintah, kegiatan ekspor impor, tentu itu nggak bisa kita inilah. Apalagi ini kan ke depan si isu eksternal ini menjadi sangat penting, Mas. Sekarang sih mungkin agak sedikit lupa dulu lah ya. Lupakan dulu lah itu bagaimana nanti apa BBM naik atau bagaimana. Nah, tetapi ke depan ini harus dipersiapkan. Pasca Lebaran itu bukan pasca yang mudah. Justru harus di situ menunjukkan gantiannya tadi yang saya sampaikan, bahwa harus ada investasi-investasi yang masuk ke Indonesia, harus bisa membuat supaya pertumbuhan kita itu lebih merata gitu loh. Nggak hanya di kuartal ada puasa Lebaran aja yang melonjak kemudian melambat kembali gitu loh, menggerogoti tabungan di saat puasa Lebaran ini. Jadi ya ini koordinasi antara daerah harus tuh dilakukan dengan lebih baik lagi ya. Baik, bagaimanapun masyarakat ditenangkan oleh beberapa janji dan juga stimulus pemerintah, rasanya
deg-degan itu sulit untuk dihindarkan karena memang ke depan kondisi geopolitik global yang semakin Ya, tidak betul. menentu begitu ya, Bu Lana. Baik, Iya, Bu Lana saya terima setuju. kasih. Ya, Bu Lana terima kasih. Ya, Pak sama-sama. Kris terima kasih atas kehadirannya dan juga Pak Jeki atas kehadiran di Merah kasih. Putih. Kita bertemu di lain kesempatan. Pemirsa, pada akhirnya mudik adalah cermin yang memantulkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia hari ini. Siapa yang bisa pulang dan siapa yang harus menunda. Seberapa kuat daya tahan ekonomi keluarga-keluarga di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Lebaran tahun depan tetap memberi kesempatan bagi banyak mungkin orang untuk pulang kampung, bukan hanya pulang ke kampung halaman tapi juga pulang pada harapan bahwa masa depan ekonomi kita akan jauh lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Muhammad Irsal, pamit. Demikian Merah Putih. Sampai jumpa.